Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Zahir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Laila Bariza Ajiba dengan NIM 20080310437. Lalu, perkenalkan, nama saya Safa Prasetyani Putri dengan NIM 200803104. Perkenalkan, saya Natasha Citra Faradita dengan NIM 20080810465 dari kelas Cloud Accounting A. Kami akan membuat laporan keuangan dari salah satu UMKM, yaitu Tabri Store. Yang pertama, kita akan membuat data baru, lalu nama perusahaan, alamat perusahaan, Jalan Kalimantan nomor 77, lalu negaranya Indonesia, Jember, kode posnya 68121, nomor teleponnya 9858. Lalu lanjutkan, kami akan membuat laporan keuangan periode dari bulan September sampai Oktober tahun 2022. Lalu selanjutnya kita akan menyimpan nama file, lalu akan kita save. Lalu setelah tersimpan di filenya, kita lanjutkan, lalu kita proses. Lalu selanjutnya kita akan men-set mata uang fungsional. Ini benar rupiah. Lalu selanjutnya mata uang asing. Mata uang asing United States dollar yaitu 14.000. Lalu kita selanjutnya setelah selesai, lalu selanjutnya memilih jenis usaha yaitu perdagangan umum. Lalu selanjutnya mata uang fungsional rupiah, mata uang asingnya US dollar 14.000. Lanjutkan, selesai. Lalu selanjutnya menambahkan data nama dan alamat. Nomor 1, nomor nomor 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat data-data awal atau neraca saldo awal. Yang pertama kita buka dari data rekening. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data-data awal atau neraca awal. Pertama menu setting, saldo awal akun. Lalu kita akan memasukkan saldonya di sini. Kas kecilnya 10 juta. Oh, kas kecilnya 10 juta. Lalu kas besarnya 25 juta.
Lalu karena di sini belum rupiah, kita pencet ini. Lalu selanjutnya piutang usaha. Piutang usahanya 11 juta. Lalu persediaannya 22 juta 275. Lalu saya dibayar di mukanya 7 juta. Lalu mesin dan peralatan 18 juta. Utang usahanya 8 juta. Lalu selanjutnya modalnya di sini 95 juta 275 ribu. Selanjutnya tambahkan akun-akun tersebut ke buku besar, lalu kita tambahkan. Di sini yang belum ada beban sewa. Jadi klasifikasinya beban operasional lain. Lalu nama akunnya beban sewa. Lalu selanjutnya kas pada bank. Lalu selanjutnya kita rekam. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mengisi persediaan di dalam Zahir ini untuk perusahaan Tagbris Store. Yang pertama di data produk ini kita masukkan dulu kode barang, deskripsi, dan juga kelompok barang. Nanti untuk harga beli dan harga penjualan kita setting secara terpisah. Yaitu yang pertama dengan kode barang WL, dengan deskripsi barang, Wardah, series. Nah, untuk kelompok barangnya ini kita lihat dulu. Ini sebelumnya sudah saya setting. Kita edit dulu. Nah, di sini kita mengisi dulu data kelompok barang. Yang pertama, kelompok barang ini kita masukkan ke dalam persediaan kosmetik. Lalu untuk gudang dan juga departemen ini kita kosongi. Lalu sifat dari persediaan ini kita simpan, dijual, dan juga dibeli. Dengan sistem persediaan first in, first out. Jadi nanti yang masuk pertama nanti akan keluar pertama juga. Seperti itu. Ini kita rekam. Oke, kita masukkan. Dan di sini kita cukup menginput kode barang, deskripsi, dan juga kelompok barang. Kita rekam dulu. Nah, direkam nanti ketika kita mau melihat di situ akan muncul di bagian sini yaitu WL dengan deskripsi Wardah Lightning Series. Kita tambah data baru dengan kode WW, deskripsi barang Wardah Perfect Bright Tone Up Micellar Water. Water. Dengan ini sudah benar persediaan kosmetik itu kita rekam. Next, kita lanjut sampai nanti kita menginput dari semua persediaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kode barang WM. Kita ini oke dulu WM dengan deskripsi barang Wardah Perfect Bright Moisturizer SPF 28. Wardah. Ini kita rekam. Selanjutnya tambah data lagi, yaitu kode barang WA dengan deskripsi Wardah Akna Derm Series. Selanjutnya ada WP.
Wardah UV Shield SPF 30. Lalu selanjutnya ada kita mengisi deskripsi dari WP yaitu Wardah UV Shield SPF 30. Berarti ini kita sudah cukup, kita rekam. Ini kita tambah data lagi yaitu WH dengan deskripsi Wardah Jerman. WD dengan deskripsi Wardah Sea Defense Energizing Creamy Wash. Kita lakukan secara berulang sampai kita menginput dari semua persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada WS dengan deskripsi produk Wardah Wet Secret Series. Kita tambah data lagi. WP. Selanjutnya yang terakhir yaitu WF. Wardah F-positif. Kita oke. Nah, kita di sini satu kelompok hanya mengambil dari beberapa produk di perusahaan tersebut untuk dijadikan sebagai sampel untuk latihan membuat zahir ini. Oke. Nah, ini kita ada 10 data. Di sini udah tercantum 10 data yang kita input untuk sebagai persediaan awal dari produk Abri Store. Jadi di sini kita juga seharusnya itu kita di bagian data-data tadi itu kita menginput juga untuk harga jualnya. Soalnya yang terpisah itu adalah harga beli dan juga jumlah persediaannya. Nah, di situ berarti kita ini edit lagi. Ini edit data di bagian sini harga jual. Yaitu WL dengan harga jual 317. L 317. Selanjutnya untuk BB 27.000. Untuk WM 24.500. Untuk WA 127.000. Selanjutnya kita edit WV dengan harga jual 31.000. Kita cek dulu di WA tadi udah terinput atau belum. Oh, sudah. Jadi kita lanjutkan di WH. WH yaitu 26.000. Lanjut di WD. WD 27.000. Dengan WS 319. WT 18.000. Yang terakhir yaitu WF 36.500.
kita rekam. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan produk-produk apa saja yang menjadi persediaan, selanjutnya kita buka setting, lalu saldo awal persediaan. Nah, ini kita input satu persatu, itu baru. Kita coba dulu kode barang. Wadah letterning service. Dengan stok awal yaitu 20. Harga pokok satuan 320. Seperti ini. Akan muncul nanti setelah kita input dari mulai kode barang, nama barang, harga pokok, nanti akan muncul total nilainya dari masing-masing persediaannya itu. Kita ulangi untuk semua persediaan. Kita klik baru, kode barang WW. Dengan stok awal 75. Harga satuannya 22. Ini 19. Maaf, ini harusnya di harga pokok satuan. Stok awalnya untuk produk WM yaitu 60 unit. Lanjut. Kamu stok awal 60. Beda ada 70 unit dengan harga satuan yaitu 2. Wait, just 3. Selanjutnya untuk harga pokok satuan di sini adalah 15.000. Lanjut yang terakhir ini ada WF dengan 35 unit dengan harga satuan 31.000. Mohon maaf yang terakhir di sini kita edit dulu. Ini adalah 40 unit. Nah, ini sudah sesuai. Kita tutup. Oke. Kita cek lagi. Kita cek lagi untuk settingnya ya. Di bagian setting saldo awal. Nah, di sini kita cek satu persatu dulu. Nah, ini gudangnya yaitu allocation. Oke. Selanjutnya, kita akan memasukkan data-data transaksi dari toko Tabli Store yang terjadi pada bulan September. Untuk transaksi yang pertama, yaitu penjualan ke customer 1 dengan kode barang WL, WW, WM masing-masing 3 buah. Karena di sini penjualan, kita bisa buka penjualan, lalu kita bisa pilih invoice penjualan. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita akan membuat data baru, jadi kita bisa klik baru. Selanjutnya, terdapat nama pelanggan, kemudian tanggal faktur, nomor barang, deskripsi barang. Kita isikan satu-satu. Untuk nama pelanggan bisa kita tulis atau kita langsung klik saja di sini karena tadi sebelumnya sudah terdata. Nah, kita bisa klik di sini customer 1.
Selanjutnya untuk tanggal faktur bisa kita ganti sesuai tanggal transaksinya, yaitu 2 September 2022. Jadi kita ganti 2 September, lalu kita klik OK. Kemudian untuk barang. Nah, untuk barangnya ini kita bisa langsung klik saja di sini. Akan muncul data persediaan seperti ini. Tadi untuk yang pertama ada WL, jadi kita klik. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik dikirim sebanyak 3. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini untuk harganya tertera 317.000. Lalu untuk totalnya yaitu 951.000. Selanjutnya, kita bisa tap-tap untuk barang yang kedua. Untuk barang yang kedua yaitu dengan kode WW. Kita cari WW, oke. Lalu kita klik. Nah, untuk dikirim, tadi juga sama 3 buah, jadi kita tuliskan 3. Atau satuannya 3. Jadi di sini kita bisa tap lagi. Nah, otomatis akan muncul langsung harganya yaitu 27.000. Selanjutnya untuk totalnya langsung otomatis sudah ada. Jadi di sini udah tertera 81.000. Lalu kita lanjutkan ke barang yang ketiga, kita tap saja. Nah, di sini kita akan mencari barang yang ketiga. Di sini kita bisa klik. Untuk barang yang ketiga, yaitu WM. Kita klik untuk WM, wadah Perfect Day Moisturizer. Nah, untuk satuannya yaitu 3 buah juga. Kita bisa tuliskan 3, lalu akan muncul harganya otomatis dan totalnya. Seperti ini. Kemudian karena ini untuk penjualannya dengan tunai, jadi kita bisa centang untuk yang tunai seperti ini. Selanjutnya, kita akan di sini kita akan melanjutkan untuk step selanjutnya. Selanjutnya, di sini terdapat tanggal pengiriman. Kita bisa klik. Untuk tanggal pengirimannya yaitu sama, 2 September. Jadi untuk tanggal pengirimannya 2 September. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk total setelah pajak sudah ada yaitu sebesar 1.105.500. Karena untuk barang-barangnya sudah kita pastikan benar. Tadi untuk WL, WW, WM masing-masing 3 buah. Jadi kita bisa rekam. Kita klik rekam. Nah, untuk penjualan otomatis akan masuk ke data penjualan. Selanjutnya kita akan membuat jurnal yang mana untuk transaksi kedua. Untuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 9 September 2022, membeli persediaan 10 WS, 5 WT, 7 WL. Karena ini membeli, jadi kita pilih yang pembelian. Kemudian kita input ke dalam penerimaan barang. Kita klik, karena untuk pembelian baru, jadi kita bisa klik baru. Lalu akan muncul penerimaan barang seperti ini. Kita isikan terkait nama pemasoknya terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini sudah ada vendor 1, kita bisa pilih OK. Lalu untuk tanggal faktur sesuai dengan transaksi tadi, yaitu tanggal 9. Kita bisa cari untuk tanggal 9 September. Nah, ini sudah ada, kita bisa klik OK. Selanjutnya untuk pembeliannya ini tunai, jadi kita bisa centang yang tunai. Selanjutnya kita akan masukkan nomor barang atau kode-kode barang. Kita klik 2 kali. Untuk transaksinya yaitu membeli 10 WS. Kita cari WS, Wardah White Secret Series. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan untuk satuannya. Di order sebanyak 10. Kita bisa tuliskan 10. Sudah 10. Kemudian akan langsung muncul otomatis ada harga barangnya dan totalnya, yaitu untuk harganya sebesar 314.000 dan untuk totalnya sebesar 3.140.000. Kita akan lanjutkan ke barang yang kedua. Dengan ini kita tap-tap saja. Lalu kita klik. Kita akan masukkan barang yang kedua yaitu WT. Kita cari WT terlebih dahulu. Untuk WT sudah ada, kita klik. Kemudian untuk deskripsi barangnya sudah muncul. Di sini ada Wardah Tea Tree Oil Control Clay. Lalu kita masukkan berapa yang diorder. Jadi tadi untuk transaksinya ada 10, kita bisa tuliskan 10. Lalu harganya otomatis juga akan muncul. Untuk Wardah Tea Tree-nya ini sebesar 15.000, lalu untuk totalnya sebesar 150.000. Kemudian kita lanjutkan ke barang yang ketiga. Barang ketiga yaitu WL. Kita bisa cari WL di sini. Nah, ini sudah ada, kita klik. Untuk order, yaitu sebanyak 7 WL. Dimana di sini untuk harganya sudah ada 312.000 dan untuk totalnya 2.184.000. Kita cek terlebih dahulu untuk item dan satuannya sudah benar atau belum. Jadi untuk WS membeli persediaan 10 sudah benar. Lalu untuk WT di sini dibeli sebanyak 5. Karena ini tadi 10, kita ganti terlebih dahulu karena terdapat salah ketik. Jadi kita klik di sini kita ganti 5.
Jadi untuk harganya ada 15.000 dengan harga total sebesar 75.000. Kemudian untuk WL, membeli sebanyak 7, di sini sudah benar. Untuk tanggal pengiriman, yaitu pada tanggal, karena kita membeli, jadi untuk tanggal pengirimannya ini tertera pada tanggal 12 September 2022. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk biaya-biaya lain tidak ada. Kemudian ada total setelah pajak. Untuk total setelah pajak, yaitu sebesar 5.399.000. Nah, untuk data-datanya ini sudah dipastikan benar. Karena sudah benar, kita bisa klik rekam. Selanjutnya, kita lanjutkan ke transaksi yang ketiga, yakni menyewa ruko selama 1 bulan sebesar 7 juta, yaitu pada tanggal 17 September 2022. Di sini, untuk membuat jurnal sewa, kita bisa klik buku besar, lalu kita klik transaksi jurnal umum, dan membuat data baru. Jadi kita klik tambah data, dan di sini sudah tertera jurnal umum, lalu untuk tanggalnya kita ganti sesuai dengan transaksi yang tadi, yaitu 17 September 2022. Untuk keterangannya, kita isi dengan menyewa ruko selama 1 bulan. Lalu untuk nama akunnya yaitu jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Nah, kita cari dulu untuk kodenya. Di sini sudah ada sewa dibayar di muka, kita klik 2 kali. Lalu kita isi dengan debitnya 7 juta. 7 juta. Lalu kita tap untuk membuat atau mencari nama akun selanjutnya, yaitu kas. Kita klik. Nah, di sini kita cari akun kas. Di sini ada kas, kita klik. Lalu kita masukkan untuk nominalnya pada kredit, yaitu sebesar 7 juta. Dan di sini sudah otomatis ada, jadi kita tidak perlu untuk mengetik kembali. Nah, untuk totalnya bisa kita cek terlebih dahulu. Di sini ada 7 juta, berarti untuk transaksinya sudah benar. Untuk transaksinya dipastikan sudah benar, kita bisa klik rekam. Jadi kita klik dulu. Nah, tadi sudah terekam. Kita akan melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Membayar listrik, air, dan telepon sebesar 200.000 pada tanggal 20 September 2022. Di sini kita klik buku besar, karena akan membuat jurnal umum, jadi kita klik tambah data. Nah, di sini sudah ada jurnal umum, tanggalnya kita ganti terlebih dahulu sesuai dengan transaksi yang ada pada transaksi. Tadi 17 September. Untuk keterangannya kita ganti menjadi membayar listrik, air, dan telepon. Selanjutnya kita akan menginput jurnal pembayaran, yaitu membayar listrik dan air dan telepon. Nah, di sini kita masukkan jurnalnya. Kita klik dulu untuk kode. Nah, di sini kita cari beban listrik, air, dan telepon. Di sini sudah ada, jadi kita klik. Kita input untuk nominalnya. Pada transaksi tadi, membayar listrik, air, dan telepon sebesar 200.000. Jadi kita tuliskan 200.000. Lalu kita tambahkan akun kas. Kita cari kas. Nah, di sini sudah ada, untuk kas sudah diinput. Lalu kita input untuk nominal pada kas. Kita bisa tap-tap. Nah, di sini sudah otomatis langsung ada 200.000, karena tadi beban listrik, air, dan telepon sudah diinput. Kita tap kembali. Di sini untuk totalnya kita cek terlebih dahulu, 200.000. Nah, untuk transaksinya sudah benar. Kita bisa rekam. Kita klik dulu. Oh, di sini untuk nomor referensinya telah digunakan. Jadi kita akan ganti untuk nomor transaksi atau referensinya ini menjadi 0002. Seperti ini. Lalu kita klik rekam. Nah, untuk pembayaran listrik, air, dan telepon sudah terinput. Kita lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya. Kita bisa batalkan terlebih dahulu. Transaksi selanjutnya yaitu membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 per orang. Dan di sini untuk Tablistar memiliki 3 karyawan. Jadi untuk totalnya itu 4.500.000 dibayarkan pada tanggal 30 September 2022. Di sini kita bisa klik buku besar, lalu kita klik transaksi jurnal umum. Di sini kita masukkan nomor referensinya, yaitu ini kita ganti terlebih dahulu menjadi akhiran 3, karena tadi sudah digunakan pada beban listrik, air, dan telepon dengan nomor referensi akhir 2. Lalu untuk tanggalnya kita ganti, yaitu tanggal 30 September. Untuk keterangannya, kita ganti terlebih dahulu. Untuk keterangannya yaitu membayar gaji karyawan. Gaji karyawan 3 orang. Untuk akunnya, yaitu beban gaji pada kas. Jadi kita cari untuk kodenya terlebih dahulu, yaitu beban gaji. Beban gaji pada kas. Nah, di sini ada beban gaji dan upah, kita klik. Selanjutnya kita masukkan nominalnya, yaitu sebesar 4.500.000. Karena untuk per orangnya 1.500.000. Jadi kita input totalnya 4.500.000. Kita tap-tap. Lalu kita masukkan akunnya yang selanjutnya di sini kas. Nah, kita cari kas. Lalu kita input untuk nominal pada kredit. Di sini sudah otomatis, jadi kita tidak perlu untuk mengetik kembali.
Lalu kita tap, dan di sini untuk totalnya, pada total di sini sudah tertera 4.500.000, di sini juga. Untuk transaksinya sudah benar, jadi kita bisa rekam, dan kita rekam terlebih dahulu, di sini kita klik. Jadi untuk transaksi pembayaran gaji sudah terekam, kita bisa klik batal untuk melanjutkan ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi yang selanjutnya yaitu di sini ada penyesuaian. Untuk penyesuaiannya belum membayar gaji satu orang karyawan. Nah, kita bisa isikan pada jurnal umum. Baik, di sini untuk penyesuaiannya yaitu pada tanggal 30 September. Nah, di sini pada Tablistor, ternyata untuk Tablistor memiliki tambahan satu orang karyawan lagi. Tetapi untuk tambahan karyawan tersebut masih belum mendapatkan gaji. Jadi di sini dilakukan penyesuaian. Nah, untuk keterangannya kita ubah dulu menjadi jurnal penyesuaian. Lalu untuk kodenya kita cari di sini. Nah, untuk kodenya kita cari untuk jurnal belum dibayarkan gajinya, yaitu beban gaji pada utang gaji. Kita cari dulu beban gaji. Nah, di sini sudah ada beban gaji dan upah, kita klik. Lalu kita input untuk nominalnya, yaitu sebesar 1.500.000, karena di sini untuk tambahannya tadi ada satu orang. Selanjutnya kita masukkan kode, yaitu utang gaji. Kita cari dulu utang gaji. Sini ada utang gaji dan upah. Nah, kita klik. Lalu kita input juga pada kredit. Dan di sini sudah otomatis ada, jadi kita tidak perlu untuk mengetik kembali. Lalu kita tap. Dan kita lihat di sini untuk totalnya ada 1.500.000. Dan di sini yang kanan juga 1.500.000. Dan untuk nominalnya sudah dipastikan benar, jadi kita bisa klik rekam. Baik, untuk nomor referensinya kita bisa ganti terlebih dahulu, karena untuk nomor referensi ini sudah digunakan pada akun sebelumnya. Jadi kita ganti menjadi 4. Setelah diganti, kita rekam. Nah, untuk penyesuaian tadi sudah terekam. Selanjutnya, kita klik batal. Jadi, itu adalah transaksi dari Tablistor.